Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan kita juga menyanjungkan salawat, mengucapkan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat beliau kepada kita semua di yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita di pagi hari ini, di waktu duha ini, adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Terlebih lagi di zaman kita saat ini, di mana kita dapatkan bahwasanya kebanyakan manusia mereka sangat perhatian dalam memperbaiki dan memperbagus zahir mereka, akan tetapi mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih penting untuk diperbaiki dan dijaga, yaitu tentang hati ini. Kenapa kita harus membahas tentang masalah hati? Karena kita semua mengetahui bahwasanya orang-orang yang nantinya akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah hanyalah mereka orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah menyebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada wala tukhzini yawma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan diriku pada hari dibangkitkannya manusia, yaitu hari di mana tidak bermanfaat saat itu harta maupun anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka keselamatan dan juga kemuliaan hanya akan diperoleh oleh seseorang nanti di yaumil qiyamah saat dirinya membawa hati yang selamat. Adapun orang-orang yang mereka lalai untuk memperhatikan masalah hatinya, lebih fokus dalam memperbaiki dan mengurus zahirnya, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tertipu. Karena yang paling penting dan paling utama adalah kita memperbaiki hati ini. Dikarenakan kebaikan amal zahir kita sangat tergantung dengan kebaikan hati ini. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri ini
ada seonggok daging yang apabila seonggok daging ini baik, maka akan baik pula ya anggota tubuh ini. Sementara jika seonggok daging itu rusak, maka akan rusak pula ya anggota tubuh ini. Apa yang lahir, yang keluar darinya juga akan rusak. Ketahuilah sesungguhnya seonggok daging itu adalah hati. Jadi hati ini merupakan perkara yang sangat penting yang wajib kita perhatikan dan kita jaga. Dan ketahuilah bahwasanya ketika permasalahan hati ini adalah permasalahan yang sangat-sangat penting dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berusaha untuk memperhatikannya, memperbaikinya, maka di saat itu pula kita mendapatkan syaitan ya berdiri untuk menghalang-halangi kita dalam rangka memperbaiki hati kita ini. Wa kullama kana al-fi'lu anfa' lil-'abdi wa ahabba ila Allah ta'ala kana i'tiradu syaitani lahu akthar. Para ulama mengatakan setiap perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka godaan syaitan pun kepadanya dalam perkara tersebut sangat besar. Ya, di saat suatu perkara itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia demi meraih kebahagiaannya yang hakiki, maka dia akan mendapatkan banyak rintangan-rintangan di dalamnya. Kita melihat kepada surga dan juga keagungannya, maka kita pun dapatkan di sana ada penghalang-penghalang yang merintangi seorang hamba untuk sampai kepadanya. Sebaliknya kalau kita melihat kepada neraka dengan kengeriannya, dengan berbagai bentuk azab di dalamnya, maka kita dapatkan banyak ya hal-hal yang membuat orang itu ingin datang kepada syaitan, ya, ingin datang kepada neraka tersebut karena syaitan yang menghiasi jalan-jalan menuju kepada neraka Allah wal-'iyadzubillah. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk berusaha memperbaiki hati ini, dan hendaknya kita semua sadar bahwasanya jalan untuk memperbaiki hati itu sangatlah terjal dan banyak penghalang, karena syaitan mereka berdiri di setiap jalan-jalan tersebut ingin memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini yang berkaitan dengan meraih hati yang selamat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih fokus untuk membahas tentang kiat-kiatnya, bagaimana kita bisa meraih hati yang selamat. Perkara-perkara yang wajib kita perhatikan agar kita bisa meraih hati yang selamat dan bisa memberikan perhatian yang besar, usaha yang maksimal dalam memperbaiki hati ini agar kita bisa membawanya dalam keadaan selamat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah yang wajib kita perhatikan dalam masalah ini, yang dalam rangka memperbaiki hati ini, yang kita akan sebutkan insyaallah beberapa di antaranya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kaidah yang pertama untuk meraih hati yang selamat, maka kita wajib mengetahui bahwasanya al-qalbu mawdi'u nadharillahi ta'ala, bahwasanya hati itu adalah tempat di mana Allah melihat kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kepada hamba-hambanya, maka Allah tidak melihat kepada zahirnya, tidak melihat kepada hartanya, tapi Allah lebih melihat kepada keadaan hatinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amal kalian. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya perkara yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba adalah hatinya. Perkara yang paling mulia di sisi Allah yang dimiliki oleh seorang hamba adalah hatinya. Karena hati itu merupakan tempat di mana Allah itu melihat kepada hamba-hambanya. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keadilan Allah kepada kita semua. Karena dengan demikian kita semua bisa sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu bukan harta kita, bukan fisik kita, tapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka masing-masing manusia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih ketakwaan, berusaha untuk mendapatkannya. Ya, adapun untuk masalah fisik, ya, untuk masalah harta boleh jadi kesempatan dirinya dibanding yang lainnya lebih sedikit. Orang tidak bisa merubah tentang fisiknya, ya, karena fisik sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hartanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masalah ketakwaan hati, maka Allah berikan kesempatan yang sama, ya, baik itu bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik itu bagi orang yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, baik itu orang yang memiliki paras yang baik, paras yang bagus, paras yang cantik, atau orang yang biasa-biasa saja. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hati yang baik, hati yang bertakwa. Maka sesungguhnya kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada diri kita adalah hati ini. Terlebih lagi jika hati tersebut adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kenikmatan iman pada dirinya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat iman yang ada dalam hatinya. Maka seorang hamba wajib untuk memperhatikan bagaimana keadaan hatinya dan juga menghiasinya dengan iman dan amal saleh, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, ya, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perhiasan zahir, ya, perhiasan zahir ini dari pakaian ini, ya, kemudian perhiasan-perhiasan yang lainnya yang kita miliki, itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika ternyata kita tidak memiliki perhiasan hati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua perhiasan untuk manusia, perhiasan zahir dan perhiasan hati. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya sebaik-baik perhiasan adalah perhiasan hati, yaitu ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan atas kalian libasan, pakaian yang untuk menutupi aurat kalian dan juga menurunkan bulu. Dan sesungguhnya pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik.
Dan sesungguhnya pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia menurunkan dua pakaian. Pakaian yang kita pakai untuk menutupi aurat zahir kita, dan juga pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat batin kita. Maka sebagaimana Allah menginginkan agar dia menutupi aurat zahirnya, Allah juga menuntut dia untuk menutupi aurat batinnya. Ya, aurat batin yakni hatinya, dia tutupi dengan keimanan. Ya, dia tutupi dengan amal-amal saleh sehingga keburukan-keburukannya tidak ada. Ya, kita dapatkan ada orang-orang yang penampilannya bagus misalnya. Ya, ada orang yang penampilannya bagus, menarik, ya, hartanya banyak. Tapi ketika kita dapatkan perangainya itu buruk, maka kita pun tidak menyukai orang tersebut. Apalah arti pakaian yang bagus, fisik yang indah, harta yang banyak, tapi kalau bicara dia kasar, ya, kemudian orang tersebut suka mencela yang lainnya, maka ini adalah aurat-aurat hati yang tidak dia tutupi. Dia hanya fokus untuk memperbagus aurat, untuk memperbagus zahirnya, dan dia lupa untuk memperbagus batinnya. Ada seorang penyair yang mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa, taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya." Apabila seorang itu tidak memakai pakaian ketakwaan, maka dirinya akan berubah menjadi orang yang telanjang walaupun dia memakai baju. Sebaik-baik pakaian bagi seorang hamba adalah ketaatan kepada Rabb-Nya, dan tidak ada kebaikan bagi siapapun yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang dia memakai pakaian yang bagus, memperlihatkan zahir yang menarik, akan tetapi kalau batinnya tidak ada iman, maka manusia pun membencinya, tidak menyukainya. Ya, ini aib baginya. Ya, orang-orang mengatakan dia itu memang bagus, dia itu kaya, tapi dia kafir misalnya, tapi dia musyrik, tapi dia suka menghina yang lainnya dan yang lain-lain. Ya, aurat demi auratnya akan nampak, dan lama-kelamaan zahirnya pun tidak berarti apa-apa di hadapan manusia, karena memang dia telah melalaikan sesuatu yang jauh lebih utama baginya, yaitu kebaikan hatinya. Maka marilah kita berusaha untuk memperbaiki batin ini, karena sesungguhnya ya tidaklah bermanfaat ya apa yang nampak pada diri kita jika batin ini rusak, jika hati ini rusak. Nah, mari kita lihat pada keadaan hati ini. Apakah hati ini hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati ini hati yang beriman? Hati ini hati yang menerima syariat Allah dengan lapang dada? Hati ini hati yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga cinta kepada para salafus salih? Atau sebaliknya hati ini adalah hati yang lalai dari Allah, lalai dari kitabullah, lalai dari Rasulullah dan sunnahnya, lalai daripada orang-orang salih? Ya, maka jika keadaannya seperti itu, wajib bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua dalam rangka memperbaiki hati ini, ya, bahwasanya salahul jawarihi bis salahil qalbi. Bahwasanya kebaikan anggota badan ini itu sangat-sangat tergantung dengan kebaikan hati. Ya. Tadi yang pertama, hati itu tempat Allah melihat pada diri kita. Maka wajib bagi kita untuk berusaha ketika Allah melihat diri kita itu, Allah melihat kita dalam keadaan yang terbaik. Kita tidak ingin tentunya Allah melihat kita ternyata kita dalam keadaan buruk. Ya. Jangan sampai kita ingin tampil bagus di hadapan manusia,
tapi di hadapan Allah kita itu buruk. Gak ada artinya sama sekali. Kita tertipu dengan perbuatan kita. Di hadapan manusia kelihatannya kita orang saleh. Di hadapan manusia kelihatannya kita orang baik. Tapi ternyata di hadapan Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Karena Allah tidak melihat kepada fisik kita, Allah melihat kepada hati kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya kebaikan anggota tubuh ini, anggota zahir kita ini sangat tergantung dengan kebaikan hati. Maka bagi orang yang menginginkan memiliki zahir yang baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, hendaknya dia sangat perhatian dengan kebaikan hatinya. Karena kebaikan zahir tidak bisa terlepas dari kebaikan batin. Bahkan kebaikan zahir itu semata-mata lahir dari kebaikan batin. Tidak ada batin yang baik, maka apa yang lahir dari zahir kita itu tidak ada yang baik pula. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sebelumnya, ini kesempurnaannya atau sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, mereka semua bertakwa, hati mereka dalam keadaan hati yang paling bertakwa seperti bertakwanya salah seorang di antara kalian. Ini seandainya seluruh penduduk dunia ini mereka taat kepada Allah, dengan ketaatan yang sama, ketaatan orang yang paling taat yang ada di dunia ini, maka hal itu tidak akan menambahkan kepada kerajaan Allah sedikit pun. Hal itu tidak menambahkan Allah semakin kuat, Allah semakin mulia, karena semua mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, wahai hamba-hambaku, jika yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka semua dalam keadaan seperti orang yang paling buruk hatinya di antara kalian. Seandainya semua makhluk ini dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak ada yang taat kepada Allah, mereka semua durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana durhakanya orang yang paling durhaka di antara kalian, maka hal itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku. Tidak seperti raja di dunia ini, penguasa dunia, jika semakin banyak orang yang tunduk kepadanya, maka dia semakin mulia. Karena semakin banyak orang yang tunduk kepadanya, dia semakin mulia, kekayaannya semakin bertambah. Sementara jika penguasa tadi tidak ada yang tunduk kepadanya, karena semua orang ingin memberontak, tidak ada yang tunduk kepadanya, maka kekuasaannya semakin mengecil, hartanya juga semakin sedikit. Ini penguasa dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang tidak butuh kepada makhluknya, maka walaupun semua makhluknya taat kepada Allah, hal itu tidak akan menambah Allah semakin mulia, Allah semakin hebat, Allah semakin kaya. Begitu pula kalau misalnya semua manusia tidak ada yang taat kepada Allah, hal itu tidak menjadikan kekuasaan Allah berkurang, Allah semakin lemah. Tidak, karena Allah bukanlah makhluk, Allah Rabbul Alamin. Itu menunjukkan bahwasanya manusialah yang butuh kepada Allah. Kita semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada kita. Anda beribadah atau tidak beribadah itu tidak
berpengaruh bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu buruk bagi kita, karena orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah akan mengazabnya. Sementara orang-orang yang mereka taat kepada Allah, maka Allah akan memuliakannya. Mahalul istishhad, tempat pengambilan dalil itu bukan di sininya. Tempat pengambilan dalil adalah bahwasanya dikatakan di dalam hadis tadi bahwasanya ketakwaan itu adanya dalam hati. Ka'anu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Bahwasanya ketaatan itu ada dalam hati sebagaimana keburukan itu juga ada dalam hati. Ka'anu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Jadi ketakwaan dan keburukan pokoknya sumber utamanya ada dalam hati. Jika hati itu baik, maka akan baik pula anggota tubuh ini. Dan jika hati itu buruk, maka buruk pula anggota tubuh ini. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidaklah akan lurus iman seseorang sampai lurus pula hatinya. Sampai lurus pula hatinya. Jadi iman seseorang tidak akan lurus. Dan iman ini sebagaimana yang kita fahami bersama, menurut ahlu sunnah wal jamaah, bukan semata-mata amalan hati saja, tapi iman itu mencakup semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan anggota badan ini adalah iman. Ya. Salat iman. Di beberapa tempat Allah dan Rasulnya menyebut salat dengan kata iman. Seperti dalam hadis misalnya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Apa yang dimaksud dengan iman dalam hadis tadi? Salat. Ya, bersuci itu wudu, ya, itu sebagian daripada salat. Ya. Naam. Begitu juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, innallaha la yudhi'u imanakum. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Ya, jadi iman itu bukan hanya sekedar amalan hati, tapi iman itu juga amalan anggota badan. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya iman kita tidak akan lurus, tidak akan benar sampai lurus pula hati kita. Ya, maka istiqamatul qalbi, kelurusan hati, keistiqamahan hati akan menyebabkan istiqamatul jawarih, akan menyebabkan keistiqamahan dalam anggota badan kita. Ya, dan keistiqamahan hati itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dari sahabat Abi Umamah, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Man ahabba lillah, barang siapa yang dia cinta karena Allah, wa abghada lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan mencegah karena Allah, faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah imannya. Man ahabba lillah, barang siapa yang dia cinta karena Allah. Cinta itu perbuatan hati. Man ahabba lillah, barang siapa yang dia cinta karena Allah, dan cinta itu adalah amalan hati. Wa abghada lillah, dan benci karena Allah, dan benci itu juga amalan hati. Kemudian wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah. Memberi itu amalan zahir. Wa mana'a lillah, dan mencegah karena Allah, dan mencegah itu amalan zahir. Faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna imannya.
Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya amalan zahir dari memberi ataupun mencegah itu sangat berkaitan dengan amalan batin, yaitu cinta atau benci. Orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka karena cintanya dia karena Allah dan kepada Allah, mendorong dirinya untuk memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah dengan penuh lapang dada, maka dia tidak bisa bersedekah kecuali karena hatinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menyebutkan bahwasanya as-sadaqatu burhanun, bahwasanya sedekah itu adalah dalil, bukti akan kebenaran imannya. Orang yang mereka bersedekah, orang yang memiliki iman yang benar, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'ta lillah, dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, dia tidak akan ragu untuk memberikan hartanya kepada keluarganya karena dia meyakini bahwasanya apa yang dia keluarkan untuk keluarganya ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa luqmatan tad'u fi imra'atik laka sadaqah, dan satu suapan yang engkau taruh di mulut istrimu, maka bagimu adalah sedekah. Jadi orang yang dia memiliki iman yang benar, iman yang lurus, maka dia akan suka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ata lillah wa mana'a lillah, dan dia mencegah karena Allah. Seseorang yang membenci sesuatu karena Allah, maka dia mampu untuk menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia membenci sesuatu karena Allah, maka dia mampu untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Mana'alillah, dia mampu untuk meninggalkan sesuatu tersebut, mencegah dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ini menunjukkan bahwasanya amalan zahir itu sangat berkaitan dengan amalan batin. Baiknya amalan zahir itu tergantung dengan baiknya hati, dan ini sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada segumpal daging atau seonggok daging. Jika seonggok daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan jika seonggok daging itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Maka jika kita dapatkan lisan kita belum lurus, berbicara ya masih berbohong, suka berbohong, tidak jujur, berkhianat, ya perbuatan kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, masih malas untuk beribadah, maka sesungguhnya penyakitnya itu ada dalam hatinya. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemah, maka dia wajib menguatkan iman tersebut di dalam hatinya. Karena iman yang kuat akan menjadikan hati ini, anggota tubuh ini kuat untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan masalah hati ini, agar kita bisa memperbaikinya, kita wajib mengetahui bahwasanya al-qalbu kathirut taqallub. Hati itu sangat sering berubah-ubah. Hati itu sangat sering berubah-ubah. Ini keadaan yang wajib kita pahami bersama, ya, keadaan yang wajib kita sadari bersama, bahwasanya hati kita ini sering sekali berubah-ubah, cepat sekali berubah-ubah. Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu sampai-sampai beliau mengatakan, la aqulu fi rajulin khairan aw wala syarran hatta anzura ma yukhtamu lah, yani ba'da syai'in sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qila wa ma sami'ta? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqalbu ibni Adam ashaddu inqilaban min al-qidri
idza ijtama'at ghalayan. Miqdad bin Aswad mengatakan, saya tidak akan mengatakan tentang seseorang ini baik atau buruk kecuali saya melihat bagaimana keadaan akhir hidupnya. Hal itu setelah saya mendengar sesuatu dari Nabi SAW. Ada yang bertanya kepada beliau, apa yang Anda dengar dari Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, laqalbu ibni Adam, sungguh hati anak Adam itu sangat cepat berubahnya, sangat sering berubahnya, melebihi seringnya perubahan air ketika dia mendidih. Nabi SAW menyerupakan keadaan hati kita yang sering berubah-ubah dengan keadaan air ketika dia mendidih. Maka antum lihat ketika air itu mendidih, maka dia bergejolak dengan cepat, berubah-ubah dengan cepat. Maka begitulah keadaan hati ini. Ya. Makanya hati dalam bahasa Arab disebut dengan kata apa? Qalbun. Seorang penyair mengatakan, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Tidaklah hati itu disebut dengan qalbun kecuali karena seringnya dia berubah-ubah. Qalb artinya merubah. Ya, secara bahasa qalbun artinya merubah. Ya. Nah, dan qalbun itu adalah anggota di dalam tubuh kita ini yang dia sangat cepat berubah. Maka penyair tadi mengatakan fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili, maka berhati-hatilah dari hati yang sering berubah-ubah dan berpindah-pindah. Naam. Di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW juga menyerupakan hati ini dengan rishah, ya, dengan bulu, ya, dengan bulu yang ada di tengah padang pasir atau tempat lapang yang terbuka, kemudian bulu ini dibolak-balikan oleh angin. Nabi SAW sabda, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ardi yuqimuha ar-rihu dhahran li batanin. Sesungguhnya hati ini itu seperti bulu burung, ya, atau bulu unggas, yang satu bulu burung atau bulu unggas yang berada di tengah lapang, kemudian dia dibolak-balikan oleh angin yang menerpanya. Kalau antum melihat, ya, bulu itu kecil, kalau begitu ada angin dia akan berubah, yang tadinya di atas menjadi di bawah, kemudian kembali lagi menjadi di atas, dan begitu terus. Selama angin itu menerpanya, maka dia akan terus berubah-ubah, ya, terbawa oleh angin dan berubah-ubah. Maka begitulah keadaan hati manusia, cepatnya dia itu berubah-ubah. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan hati, agar kita diberikan hati yang istiqamah, hati yang selamat. Ya, maka di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW yang kita ketahui semua adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperhatikan bahwasanya Nabi sering sekali membacakan doa ini, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu fina, ya Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Ya, padahal kami telah bersyahadat, kami telah beriman, apakah Anda masih merasa khawatir tentang kami? Maka Rasulullah mengatakan, na'am. Ya, wa dzalika li anna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Iya, saya khawatir atas kalian karena sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jari Allah, yang Allah akan bolak-balikan menurut apa yang Dia kehendaki. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapalah kita ini? Ya, Rasulullah saja orang yang telah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau senantiasa memohon kepada Allah agar hatinya ini dijaga, agar diwafatkan di atas Islam, di atas iman. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati ini. Tidak boleh seseorang merasa bahwa kalau dia sudah seperti ini pasti dia akan mati dalam keadaan Islam, masuk surga. Itu harapan kita semua tentunya. Tapi seseorang tidak boleh merasa
sombong dengan hal ini, yakin bahwasanya dirinya ini pasti akan mati dalam keadaan Islam. Tapi hendaknya mereka senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang untuk menjaga diri kita ini kita nggak bisa. Padahal kita dalam keadaan sadar, terkadang kita tidak mampu untuk menjaga hati ini. Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan tidak sadar? Terlebih lagi di zaman yang kita saat ini, zaman yang penuh fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya kita dapatkan di jalan-jalan, bahkan terkadang fitnah itu masuk ke dalam rumah kita, bahkan masuk ke dalam kamar kita, ya tanpa kita sadari. Ini fitnah yang melalui handphone seperti ini. Ya, ini sekarang mudah masuk kemana-mana. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memohon, senantiasa memohon kepada Allah agar Allah ini menjaga hati kita. Kita tidak merasa bahwa diri kita pasti aman kalau kita sudah mengaji seperti ini. Ya, dahulu kita sebelum mengaji, sebelum tahu tentang ini, kita adalah orang-orang yang tersesat. Alhamdulillah kemudian Allah berikan petunjuk kepada kita, ya, agar kita mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman. Maka hendaknya seperti ini wajib kita jaga, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga, membantu kita untuk menjaga iman ini. Dan kita berusaha untuk mengikuti jalan-jalan yang dengannya kita bisa menjaga hati ini, seperti majlisul ilm, majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, belajar bersama asatidzah, bersama orang-orang yang berilmu, karena dengan hal itu menjadikan diri kita mampu ya untuk menjaga iman ini, meningkatkan iman kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ketiga, bahwasanya hati ini sangat sering berubah-ubah. Kemudian kaidah yang keempat yang wajib kita ketahui agar kita mampu ya untuk menjaga hati ini dan meraih hati yang selamat, bahwasanya hati itu merupakan target syaitan untuk menggoda kita. Jadi syaitan menargetkan hati kita, ia menargetkan hati kita untuk digoda. Karena jika hati kita telah tergoda, maka anggota tubuh ini akan mengikutinya. Dan sesungguhnya fitnah itu, godaan itu akan terus ada dan terus datang kepada kita sampai kita meninggal dunia. Ya, apakah saat itu kita berada di atas hati yang selamat atau hati yang rusak, wal'iyadzubillah, ini sangat tergantung bagaimana kita menghadapi dan mewaspadai fitnah yang datang kepada hati ini. Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah yang akan menimpa manusia ya kepada hati manusia seperti orang yang membuat tikar yang dianyam. Di dalam hadis lain disebutkan seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Ya, kalau antum lihat gelombang lautan, satu datang ya maka akan disusul oleh gelombang yang lainnya, terus begitu dan tidak akan pernah berhenti. Begitu juga fitnah akan terus datang kepada hati ini. Nabi SAW sabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulubu 'ala qalbaini qalbin aswada murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah wa qalbin abyad wala fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Fitnah itu akan dinampakkan kepada hati, akan mendatangi hati, ditimpakan kepada hati sebagaimana orang yang membuat anyaman tikar, udan sehelai demi sehelai. Ya, seperti orang yang buat tikar, kita tahu ya, satu dimasukkan maka akan diikuti terus sampai tikar menjadi tikar. Sebelum tikar itu selesai, maka menganyamnya tidak akan pernah selesai. Nah, maka hati yang manapun dan yang dia menyerap fitnah tadi, diserap oleh hatinya,
maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Dan hati manapun yang dia mengingkari fitnah tadi, karena dia menyadari kalau ini fitnah, dia tahu kalau ini fitnah, maka dia pun mengingkarinya fitnah tersebut, maka diberikan titik putih pada hatinya, sehingga hati itu akan menjadi dua hati. Hati yang hitam seperti hati yang hitam gelap, ya, kelam, atau hati yang hitam keabu-abuan seperti bejana yang kotor dan dibalik, kemudian dibalik. Kalkuzi mujakhian, seperti bejana kotor yang dibalik. Maka dia tidak akan mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran karena hatinya telah tertutup. Hatinya sudah terbalik. Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran dan tidak bisa memerintahkan melakukan yang ma'ruf, kecuali dia hanya akan menyerap fitnah itu. Setiap kali ada fitnah datang, dia akan menyerapnya. Dia akan menyerapnya terus seperti itu. Ya. Dan hati yang kedua adalah hati yang putih, yang tidak akan berbahaya baginya fitnah, karena hati itu menyadari ini fitnah dan cara menyelamatkan dirinya dari fitnah dia tahu bagaimana caranya. Maka hati yang putih ini tidak akan berbahaya baginya selama langit dan bumi ini masih ada. Yani selama dia hidup, selama langit dan bumi masih ada baginya, maka dia tidak akan fitnah tadi tidak akan membahayakannya, karena dia memiliki hati yang selamat. Nabi SAW yang dirahmati oleh Allah menyerupakan fitnah ini yang menimpa hati kita ini itu seperti orang yang membuat tikar, tidak akan pernah selesai. Fitnah ini akan terus datang kepada hati ini. Maka orang-orang yang dia menyadari kalau ini fitnah, dia mampu untuk melindungi dirinya dari fitnah tadi dan menjauhkannya. Dan fitnah itu adalah fitnah yang paling bahaya adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini dua fitnah yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat bisa kita lawan dengan ilmu yang benar, ilmu yang hak. Dan fitnah syahwat bisa kita hindari, bisa kita lawan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu yang kemudian ilmu itu berubah menjadi ketakwaan, berbuah ya menjadi amalan, itu yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah. Sementara hati yang dibiarkan tidak dibekali dengan ilmu dan tidak menyuruh pemiliknya untuk beramal saleh, maka hati ini dia tidak mampu untuk mengenali yang ma'ruf dan tidak pula mampu untuk mengingkari kemungkaran. Padahal fitnah itu datang setiap saatnya, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Maka mau tidak mau bagi orang yang menginginkan hati yang selamat, dia harus senantiasa belajar. Kemudian apa yang dia pelajari dia amalkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan bermanfaat bagi kita adalah ilmu yang bisa berubah menjadi amalan. Ilmu yang bisa mendorong kita untuk mengamalkannya. Maka hendaknya ketika kita berangkat dari rumah kita ya untuk thalabul ilm, niat kita adalah untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Bukan sekedar untuk menumpuk-numpuk ilmu, menumpuk-numpuk pengetahuan, tapi tidak ada perubahan pada diri kita. Kalau kita sudah lama ngaji bertahun-tahun ya, tapi ternyata tidak ada perubahan pada diri kita, ibadah kita masih biasa-biasa saja, sikap kita masih tidak ada perubahan, bicara kita masih bicara ngalor ngidul tidak manfaat ya, maka itu menunjukkan bahwasanya ilmu yang kita pelajari selama ini belum bermanfaat. Mungkin ketika kita mengajar, ketika kita belajar, kita itu niatnya bukan untuk menyerap ilmu kemudian mengamalkannya, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan itu ilmu yang akan bermanfaat bagi pemiliknya.
Sementara ilmu yang tidak diamalkan hanya berupa pengetahuan saja, tidak pernah berubah menjadi amalan, maka ilmu itu bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada 3 kelompok yang akan dihukumi terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang diberikan ilmu, dia memahami Al-Qur'an, dia membaca Qur'an, dia bisa membaca Qur'an, kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Dia mengatakan, ta'allamtu fikal Qur'an wa 'allamtuhu. Saya dahulu belajar Al-Qur'an karenamu dan saya mengajarkan juga karenamu. Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau belajar ilmu itu supaya dikatakan sebagai ahli ilmu, qari, ya, sebagai qari, dan engkau telah disebut seperti itu. Antum dipanggil oleh orang-orang sebagai imam, ustaz, syekh, ya, maka Allah menyuruh orang ini, ya, menyuruh malaikat untuk melemparkan orang ini ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Nabi SAW menyebutkan bahwa nanti di neraka ada seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat mengerikan. Orang ini terburai ususnya, kemudian dia berputar-putar, kama taduru al-himaru hawla ar-raha, sebagaimana keledai itu berputar-putar mengelilingi raha. Raha ini batu yang digunakan untuk numbuk, ya, bisa dibayangin ya. Jadi mereka dahulu kalau numbuk gandum itu pakai batu ya, ditumpuk, kemudian batu ini diputar, ya. Kalau yang kecil pakai tangan bisa, kalau yang besar itu pakai keledai. Maka di neraka itu ada orang yang ususnya terburai, kemudian dia muter-muter melilingi ususnya tadi, ya. Maka penduduk neraka semuanya pada berkumpul, keheranan. Maka mereka mengatakan, madza bika ya fulan, ata'riful munkara, ata'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Ada apa dengan anda wahai fulan? Kok anda bisa di neraka? Pertama, mereka heran, kenapa orang seperti ini kok bisa masuk neraka? Karena dia dahulu dikenal sebagai orang saleh. Bukankah dahulu anda di dunia ini memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Maka orang tersebut mengatakan, na'am, kuntu amartukum bima'rufin wala af'alu bih wala a'malu bih wa nahaitukum 'an munkarin wa fa'altuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan benar, dahulu saya memerintahkan pada yang ma'ruf tapi saya tidak melakukannya, dan saya mencegah manusia dari yang mungkar tapi saya sendiri melakukan kemungkaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala azab dirinya dengan azab yang sangat mengerikan tadi. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting bagi kita adalah ketika kita belajar, niat kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Maka amalan tadi sebagai bentuk rasa syukur kita atas ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan pada dirinya nikmat yang lainnya. Jangan kita belajar untuk dianggap sebagai orang yang jauh lebih baik daripada yang lainnya. Jangan kita belajar untuk dianggap sebagai orang yang paling alim dibanding yang lainnya. Ya, apalah artinya kalau antum dikatakan antum alim? Naam, semua manusia mengatakan antum alim misalnya. Memang semua manusia mengakui kalau anda ini kelihatannya sebagai orang yang paling saleh dibanding yang lainnya. Apakah pengakuan manusia ini akan bermanfaat bagi anda nanti di yaumil qiyamah jika ternyata Allah melihat sebaliknya? Kalla thumma kalla, sekali-kali tidak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ilmu kita. Jangan sampai kita tertipu karena kita sering ngaji. Tapi hendaknya apa yang kita pelajari kita niatkan untuk kita amalkan. Walaupun manusia tidak memuji kita, walaupun manusia tidak menyanjung kita, tidak masalah. Kita tidak ingin yang seperti itu. Yang penting Allah ridha kepada kita. Itu tujuan kita dalam berilmu dan beramal saleh, bagaimana Allah itu ridha kepada diri kita. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini maka dialah yang akan selamat dari fitnah. Dia mampu mengenali yang ma'ruf kemudian dia mengamalkannya,
dan dia juga mampu mengenali yang mungkar, kemudian dia meninggalkannya dan mengingatkan manusia dari perkara yang mungkar tadi. Sementara orang-orang yang mereka tidak berilmu atau orang-orang yang tertipu dengan ilmunya karena dia belajar hanya ingin berbangga-bangga dengan ilmunya, maka dia orang yang tidak mampu untuk mengamalkan yang ma'ruf karena tidak tahu kalau itu ma'ruf, ya, atau tahu tapi karena syahwatnya yang kuat sehingga memalingkan dia dari yang ma'ruf. Naam, atau dia tidak bisa mengenali kemungkaran sehingga dia melakukannya, atau dia mengenali kemungkaran tapi syahwatnya mengalahkan dirinya untuk meninggalkan yang mungkar tadi. Justru syahwat yang mendorong dia untuk melakukan yang mungkar tadi. Wal'iyadzubillah. Tidak ada keselamatan kecuali bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari keselamatan daripada melakukan perbuatan maksiat. Ini kaidah yang keempat yang wajib kita ketahui, bahwasanya hati ini menjadi target fitnah, ya, sehingga kita wajib mengenali apa itu fitnah. Bismillah. Kita wajib untuk mengenali fitnah tadi, ya, dan mengenali fitnah itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu kita nggak bisa mengenali fitnah. Fitnah syahwat atau fitnah syubhat tidak akan bisa kita kenali kalau kita tidak memiliki ilmunya. Maka mau nggak mau kita harus senantiasa belajar. Selama antum diberikan tenaga, ya, kekuatan untuk melangkah ke majelis ilmu, maka datangi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah tempat kebahagiaan kita, disitulah tempat keselamatan kita. Di majelis ilmu kita bisa mengenal yang ma'ruf dan mengenali yang mungkar, sehingga kita bisa mengamalkan yang ma'ruf dan juga meninggalkan yang mungkar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya al-a'malu tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Bahwasanya amalan-amalan itu akan berbeda-beda keutamaannya tergantung dengan keadaan hati yang berbeda-beda pula. Bahwasanya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebanding lurus dengan perbedaan keutamaan hati manusia. Sesungguhnya amalan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbeda-beda dari segi bentuknya dan juga keutamaannya. Ya, amalan-amalan itu berbeda-beda dari segi bentuknya dan juga keutamaannya. Ya, amalan sedekah, salat, puasa, ya, haji, umrah dan lain-lain itu bentuknya beda dan keutamanya juga beda, dan masing-masing memiliki keutamaan. Dan itu akan lebih berbeda lagi bagi pelakunya jika keadaan hatinya juga berbeda. Boleh jadi amalan itu sama dilakukan oleh dua orang, ya, akan tetapi pahala di sisi Allah sangat berbeda. Seperti orang yang melaksanakan salat berjamaah di satu shaf yang bersama. Dia berada di shaf yang pertama, sama semuanya di shaf yang pertama. Ya, melakukan salat yang sama. Akan tetapi pahala dari masing-masing orang tadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu kembali kepada keadaan hati yang berbeda. Orang yang memiliki iman yang lebih kuat dan lebih sempurna tentunya akan lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah dibanding orang yang memiliki iman tapi biasa-biasa saja. Karena orang yang dia beriman, karena orang dia yang melakukan salat tadi, sementara dia memahami ilmunya, mengetahui bagaimana caranya untuk khusyuk dalam salatnya, dia mengetahui apa saja yang harus dia baca dalam salatnya,
dan dia memahami setiap bacaan salatnya, itu akan berbeda keadaannya dengan orang yang salat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, tapi kekhusyuan tidak ada dalam dirinya, atau apa yang dia baca dia tidak memahaminya. Jadi kalau antum jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan antum enggak faham apa yang antum baca, ketahuilah bahwasanya antum itu masih rugi. Jangan merasa, oh, yang penting saya sudah bisa sholat jamaah, ya, yang penting saya sudah bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Naam, alhamdulillah, bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin nikmat yang besar. Tapi apakah anda bisa meresapi juga setiap bacaan yang anda baca dalam sholat anda? Kalau anda belum memahaminya, ketahuilah di sana masih ada kekurangan pada nikmat yang anda telah dapatkan. Maka tidak boleh seorang merasa cukup dengan hanya bisa sholat berjamaah. Anda sudah bisa bersalat berjamaah, alhamdulillah. Dan anda bisa istiqamah melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjidnya, alhamdulillah. Tapi hendaknya jangan sampai di situ, terus ditingkatkan. Selama antum masih punya kesempatan, pelajari ya bahasa Arabnya, misalnya pelajari makna dari bacaan-bacaannya. Ya, bacaan-bacaan salat, sekarang banyak buku-buku yang membahas tentang bacaan salat dan makna-maknanya. Ya, bisa untuk awalan, bisa baca-baca seperti itu. Jadi harusnya kita senantiasa berusaha agar keimanan kita itu meningkat. Keimanan kita itu meningkat. Anda walhamdulillah sudah bisa baca Al-Qur'anul Karim, dan anda juga bisa menjaga tilawah anda. Taib, ditingkatkan. Bisa menghafalnya atau belum? Jangan dari dulu sampai sekarang terus bisa baca Quran tapi enggak pernah nambah hafalannya. Ya, hafalan Quran bukan hanya untuk santri. Hafalan Quran bukan hanya untuk orang yang tinggal di pesantren. Hafalan Quran itu wajib untuk semua kaum muslimin. Ya, untuk semua kaum muslimin. Barang siapa yang dia menginginkan tingkatan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia banyak membaca Al-Qur'an Karim. Iqra wartaqi kama kunta turattil. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tartilah sebagaimana anda dahulu mentartilkannya di dunia, karena sesungguhnya tempatmu di akhirat itu terhenti dengan berhentinya bacaan Al-Qur'anmu. Kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, bisa mengenal Islam, bisa mengaji bersama, maka tingkatkan yang lainnya. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Karena anda juga tidak akan pernah merasa puas ketika nanti di surga Allah, tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang saat itu anda berikan, padahal dahulu anda punya kesempatan untuk bisa meningkatkan nikmat tersebut. Maka anda akan mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Yang ingin kembali ke dunia itu bukan hanya orang kafir. Yang ingin kembali ke dunia juga orang muslim yang dia masuk surga karena ingin menambah nikmat. Nabi SAW bersabda, inni lawadittu an uqatil thumma uqtal thumma uhya thumma uqatil thumma uqtal thumma uhya thumma uqatil thumma uqtal. Nabi mengatakan, sungguh saya berharap kalau saya ini bisa berperang di jalan Allah, kemudian saya mati, kemudian saya dihidupkan kembali, kemudian saya perang lagi. Hidup untuk apa? Untuk perang lagi, kemudian saya mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian saya perang lagi, kemudian saya mati. Berharap karena dengan mati syahid ya pahalanya surga. Tapi walaupun sudah dijamin masuk surga, sudah dikasih surga, dia pengen hidup lagi agar dia bisa beramal saleh lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi, kemudian beramal saleh lagi, kemudian mati lagi. Maka orang yang sudah beriman, ya diberikan karunia oleh Allah nikmat iman, tidak boleh merasa cukup dengan iman yang sudah ada. Dia wajib terus berusaha agar bisa menambah keimanannya. Dan sesungguhnya iman itu, pahala dari iman tadi sangat berkaitan dengan keadaan hati kita.
semakin hati ini beriman kepada Allah, semakin lurus akidahnya, maka semakin besar pahalanya. Makanya para sahabat ridwanullah alim ajma'in tidak bisa kita kalahkan. Walaupun amal kita dari segi kuantitasnya jauh lebih banyak daripada amalan para sahabat, jauh lebih besar daripada amalan para sahabat. Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Nabi mengatakan, jangan pernah kalian mencela sahabatku, walaupun mereka punya aib, jangan pernah cela karenanya. Karena mereka manusia, tidak ada orang yang selamat dari kesalahan, termasuk para sahabat. Tapi jangan karena kesalahan tadi kemudian kita mencela sahabat tadi. Jangan pernah kalian mencela sahabatku, karena sesungguhnya seandainya ada di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Orang yang punya emas sebesar gunung bisa menghidupi satu negara bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun. Lalu bagaimana kalau dia, ini menunjukkan bahwasanya hartanya sangat besar. Dia menginfakkan emas sebesar gunung di jalan Allah, karena Allah ikhlas, tidak akan pernah bisa menyaingi, menandingi infak mereka yang satu mud, atau bahkan tidak bisa menandingi setengah dari mud mereka. Apa yang membuat padahal amal kita jauh lebih besar, amal kita jauh lebih banyak? Apa yang membuat mereka tidak bisa dikalahkan? Iman mereka. Karena iman mereka memiliki iman seperti gunung yang kokoh, tidak pernah goyah. Sementara iman kita, ya, kadang cerah, kadang redup. Ya, begitu keadaan kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya pahala seseorang itu sangat berkaitan dengan keadaan imannya seperti apa. Boleh jadi amalannya sama, tapi pahala di sisi Allah itu berbeda-beda. Ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang pun dari seorang muslim, tidak ada seorang muslim pun yang dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, setelah itu dia salat 2 rakaat dengan menghadapkan, dalam 2 rakaat tadi dia menghadapkan wajahnya dan hatinya. Wajah dan hatinya tertuju kepada Allah. Dia menghadap kiblat dan hatinya tidak berpaling dari Allah. Ya, orang yang melakukan seperti ini wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Padahal amalannya ringan, dan solat ini solat sunnah. Dia wudu dan dia melaksanakan solat 2 rakaat solat sunnah. Ya, tapi amalan yang ringan tadi bisa menyebabkan dia menjadi ahlu surga. Karena apa? Muqbilun biqalbihi wa wajhihi. Hatinya menuju kepada Allah, maka ketika hati itu menuju kepada Allah, dia mampu untuk menghadapkan wajahnya kepada Allah. Tidak berpaling, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, ya, tidak banyak membayangkan apa-apa, karena hatinya betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang lurus akan menjadikan, ya, kaidah sebelumnya akan menjadikan amalan kita lurus. Dan karena hati dan amalan yang lurus itu menyebabkan dia menjadi ahlu surga. Menjadi ahlu surga. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang keutamaan wudu dan pahalanya, ya, beliau mengatakan, fa in huwa qama fa shalla
fahamidallah wa athna alaih wa majjadahu billadhi huwa lahu ahluh wa farragha qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummuhu. Dan jika dia berdiri untuk melaksanakan salatnya setelah wudu, ya, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat, kemudian dia pun memulai dengan hamdalah, memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya. Kemudian dia mengosongkan hatinya dari segala sesuatu untuk Allah saja. Tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Dia berharap dengan salatnya tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia inginkan dari amalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa melaksanakan seperti tadi, ya, dia akan tidaklah dia selesai dari salatnya kecuali dosa-dosanya telah berguguran, sehingga keadaannya saat itu seperti keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amalan yang sepele, akan tetapi dia menjadi orang yang tidak ada dosa yang menempel pada dirinya karena keikhlasan yang luar biasa, keadaan hatinya tadi. Amalan yang sepele tapi pahala yang sangat besar, bisa menjadi sangat besar. Karena apa? Karena hatinya. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar tidak ada artinya di sisi Allah karena niatnya pula. Jadi niat itu, keadaan hati itu sangat-sangat berpengaruh, ya, terhadap amalan ini, ya, tidak hanya dari segi kualitasnya, ya, tapi diterima atau tidaknya pula. Itu sangat tergantung dengan keadaan hati itu. Begitu pula orang yang dia membaca Al-Quran, bukan ingin cepat-cepat menyelesaikan bacaannya, tapi membacanya dengan tadabbur. Dia membacanya karena ingin mentadabburi maknanya, ingin memahami maknanya. Maka itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lebih besar pahalanya di sisinya daripada dia mengkhatamkan satu Al-Quran tapi dia tidak memahami isinya, tidak ada iman yang bisa dia raih dari bacaannya tadi, kecuali sekedar membacanya tadi, ya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua untuk berusaha agar hati ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin faham, ya, semakin hari bisa semakin ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati-hati yang lalai, yang mereka hanya fokus untuk memperbanyak amalan zahir, yang penting mah banyak, mau bener atau enggak bener enggak peduli, yang penting mah 20-30 rakaat, walaupun sholatnya cuma seperti ayam yang sedang makan, itu enggak peduli, yang penting mah banyak. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat, ya akhi. Sedikit ikhlas, khusyuk jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding banyak tapi tidak ikhlas, tidak khusyuk. Mulai sekarang kita rubah image kita, pandangan kita. Jangan semata-mata mengejar kuantitas, jumlah yang banyak, tapi mulailah untuk memperbagus apa yang bisa kita lakukan. Dari segi keikhlasannya, pemahamannya, apa yang kita baca dari salat kita misalnya, kita mulai belajar untuk memahaminya. Dari bacaan takbiratul ihram, kemudian doa istiftah yang kita baca, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek yang kita baca,
kemudian kita doa ruku, doa sujudnya, i'tidalnya, tasyahudnya, kita mencoba untuk mengetahui dan memahami maknanya. Kalau Anda tidak mampu, cari orang bisa membantu Anda untuk memahamkan kepada Anda bagaimana cara salat yang benar, salat yang baik, sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga para sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mungkin yang sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya. Tapi saya ambil yang terakhir, walaupun ini bukan yang terakhir sebenarnya. Kita ada sekitar berapa? 9 ya. Kaidah. Dan ketiga kaidah yang terakhir memang agak panjang-panjang. Saya ambil kaidah yang keempat. Ya. Keenam, maaf ya. Keenam. Kaidah yang keenam, ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih. Ya, peribadatan hati jauh lebih agung daripada peribadatan anggota badan ini. Peribadatan hati jauh lebih baik, lebih agung daripada peribadatan anggota badan ini. Hati merupakan anggota tubuh kita yang paling mulia. Hati ini merupakan anggota tubuh kita yang paling mulia, dan begitu pula amalannya yang lebih mulia, paling mulia daripada amalan-amalan yang lainnya. Amalan hati ini jauh lebih mulia daripada amalan zahir, karena memang hati keduduknya jauh lebih mulia daripada anggota tubuh ini. Barang siapa yang dia memperhatikan tentang syariat ini dan sumber-sumbernya, maka dia mengetahui bahwasanya amalan-amalan zahir ini sangat terikat dengan amalan-amalan hati. Amalan zahir itu tidak ada artinya kalau tidak ada amalan hati. Ya. Amalan zahir tidak bermanfaat sama sekali bagi pelakunya kalau amalan batinnya tidak ada. Dan tidaklah orang munafik pada zaman Nabi, bahkan zaman sekarang, tidak bisa dibedakan ya dari orang berimannya kecuali dari hatinya. Ketika hati itu beriman dengan jujur kepada Allah, maka akan nampak pada perbuatan pemiliknya, sehingga dia ketahuan dia itu adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Dan dahulu orang-orang munafik lama-kelamaan jadi nampak mereka ya karena keadaan hatinya yang tidak jujur dalam keimanannya, sehingga orang pun tahu, oh ini munafik. Ya. Orang yang paling tahu ini munafik adalah Rasulullah SAW. Kemudian sahibu sirri Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Ya. Siapa? Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau dikasih tahu oleh Rasulullah orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang mana kebanyakan orang Islam nggak tahu kalau dia itu ternyata munafik. Para sahabat, sebagian sahabat nggak tahu kalau ternyata dia itu munafik, kecuali Rasulullah. Kemudian Hudzaifah karena dikasih tahu fulan munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendesak Hudzaifah, tolong beritahu kepada saya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah dari jajaran orang-orang munafik atau bukan. Maka Hudzaifah enggak mau memberitahu, ini rahasia Rasulullah, saya enggak mau ngasih tahu. Tapi terus didesak oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, ya karena sering didesak, maka dia mengatakan, Anda bukan termasuk dari mereka, dan saya tidak akan pernah ngasih tahu orang lagi setelah ini. Ya. Maka setelah itu Umar pun merasa lega karena tidak disebutkan. Padahal Umar orang yang kita tahu ya imannya seperti apa gunung yang sangat kokoh, tidak diragukan lagi keimanannya, yang memberikan dengan izin Allah telah memberikan jasa yang besar kepada
kepada kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian beliau merasa khawatir jangan-jangan beliau termasuk orang munafik yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, takut. Ini orang yang beriman itu betul-betul takut. Maka Umar pun setelah itu kalau ada orang yang meninggal dunia di Madinah, beliau akan melihat di situ Hudzaifah menyolati enggak. Kalau enggak menyolati, Umar enggak mau menyolatinya. Takutnya dia termasuk orang munafik. Ya, kalau enggak ada Hudzaifah boleh jadi ada alasan yang lain ya. Mungkin Hudzaifah pas enggak tahu atau mungkin sedang ada hajat yang lain dan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada Hudzaifah di situ, Umar enggak mau menyolatinya karena takut dia itu munafik. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik pada zaman Nabi itu ada orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui, tapi Allah Maha tahu. Ya, yang membedakan antara munafik dengan muslim apa? Hatinya, keadaan hatinya. Ya, saat ini pun juga demikian. Yang bisa dibedakan antara kita bisa membedakan munafik atau tidak itu ya ini hatinya, dan hati itu tentunya milik Allah SWT. Makanya kita tidak bisa menuduh-nuduh ya, oh itu munafik, antum munafik misalnya. Ya ini urusan hati. Munafik itu urusan hati. Kecuali kalau dia terang-terangan. Ya, kalau dia terang-terangan. Ya. Nah, Nabi SAW sabda, al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalb. Islam itu apa-apa yang nampak, alaniyah, terang-terangan, sementara iman itu ada dalam hati. Ya, kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Ya, iman itu ada dalam hati. Iman itu ada dalam hati. Ya, jadi orang yang memiliki kejujuran di dalam hatinya, maka kedudukannya jauh lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang hanya memiliki amalan di dalam zahirnya saja. Karena orang yang memiliki iman dalam hatinya dengan benar, maka dia akan bisa mengikhlaskan amalan zahirnya. Sementara orang yang hanya perhatian dengan amalan zahirnya saja, maka dia tidak peduli apakah ketika dia melaksanakan ibadah tadi karena Allah atau karena yang lainnya. Dia enggak peduli. Dia pun enggak peduli nanti pada akhirnya ya apakah sholatnya udah benar atau belum, dia enggak peduli. Ada orang Islam yang ketika melaksanakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Diterima atau enggak diterima itu enggak dia urusin. Bagus atau enggak bagus enggak penting baginya. Yang penting mah dia udah sholat. Setelah itu dia cari duit lagi misalnya, cari maisha lagi. Lah orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang memiliki iman dalam hatinya, dia ingin agar sholatnya itu, ibadahnya itu betul baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah. Ini beberapa kaidah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dan insyaallah ya jika Allah mengizinkan ada pertemuan lagi ya dengan antum sekalian, kita bisa membahas ya kaidah-kaidah yang lainnya, kemudian menyebutkan tentang ciri-ciri hati yang selamat itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa perihal hati yang selamat menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat hatinya agar kita bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada beberapa hal mungkin Ustaz yang ingin ditanyakan oleh jamaah bagi ikhwan dan akhwat. Kami berikan kesempatan untuk pertanyaan. Silakan. Silakan. Itu Pak Ustaz. Fadhal Pak. Nah, ada 9. Baik. Yang ketujuh, hati menjadi target ya godaan syaitan. Ini lebih fokus lagi sebenarnya. Nah, tadi yang awal hati menjadi target fitnah.
sekarang menjadi target godaan syaitan. Kemudian yang kedelapan, penyakit hati itu sangat tersembunyi. Penyakit hati itu sangat tersembunyi. Dia akan masuk ke dalam hati terkadang tanpa disadari oleh pemiliknya. Ya, sehingga kita betul-betul harus memiliki kewaspadaan yang super ya, sempurna, karena penyakitnya itu betul-betul apa? Sangat tersembunyi. Dia masuk begitu lembutnya, tiba-tiba dia sudah berada di dalam apa? Penyakit tadi. Yakni riya, misalnya sum'ah, ya syirik. Ini termasuk, dan ini penyakit yang paling berbahaya bagi tubuh, tapi dia bisa masuk dalam keadaan tersembunyi. Orangnya nggak sadar kalau dia sudah terjangkit penyakit hati tadi. Kemudian yang kesembilan, menyia-nyiakan amalan hati bisa menyebabkan kehancuran. Menyia-nyiakan amalan hati bisa menyebabkan kehancuran. Dan ini pembahasan yang paling panjang insyaallah pada kesempatan yang lainnya. Nah, baik. Insyaallah untuk materi yang ditanyakan oleh Bapak mungkin belum puas, akhirnya diberikan bocoran. Maka insyaallah untuk pertemuan selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang bagi kita bisa kembali membahas materi yang selanjutnya. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan, Pak. Nah, bagaimana cara menjaga hati ini ya agar bisa terus istiqamah? Maka yang wajib kita ketahui bahwasanya istiqamah ini merupakan perbuatan yang sangat berat. Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu wasaddidu waqaribu. Istiqamahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu istiqamah dengan sempurna. Maka berusahalah sebaik mungkin dan sedekat mungkin dengan kebenaran. Jadi di sini untuk mendapatkan keistiqomahan yang sempurna ya itu sangat susah kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun itu susah, kita tetap diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang kita lakukan. Ya, sedekat mungkin ya, walaupun kita nggak bisa meraih secara sempurna, sedekat mungkin kita berusaha. Maka di antara usaha yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah atau mendekati kesempurnaan dalam istiqamah adalah tentunya banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, misalnya memohon kepada Allah ya istiqamah hati. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk, dengan hati yang meyakini bahwa kita ini adalah makhluk yang enggak bisa istiqamah di jalan Allah kecuali kalau ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iftiqar, senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara amalan yang baik agar kita ini bisa mendapatkan istiqamah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan talabul ilm, terus menuntut ilmu. Ya, belajar terus. Karena sesungguhnya keistiqomahan hati itu sangat berkaitan dengan ilmu. Boleh jadi orang melakukan pelanggaran karena dia tidak tahu kalau itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya. Nah, maka menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Terus belajar, karena semakin kita tahu yang hak, dan yang paling penting tadi niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu ini yang bisa menyebabkan kita semakin hari semakin bisa meningkatkan istiqamah kita. Ya, jadi istiqamah itu nggak bisa langsung jadi begitu saja. Dia akan berproses terus, Dan ketahuilah prosesnya itu tidak akan pernah sampai selesai kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Ya, jadi untuk berusaha istiqamah itu nggak ada waktu batas akhirnya kapan kita bisa dikatakan orang yang sudah bisa istiqamah, tidak bisa. Kecuali kalau kita sudah meletakkan yakni kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum itu maka kita tidak bisa mengatakan kita sudah istiqamah atau tidak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Miqdad tadi, saya tidak akan pernah mengatakan orang ini baik atau tidak kecuali saya mengetahui bagaimana keadaan akhirnya. Dia menutupnya dengan iman atau dia menutupnya dengan kekufuran. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah suhbatus salihin. Berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang neraka Allah sehingga kita takut. Terutama bagi kita-kita itu yang baru mengenal agama ini, baru mengenal dakwah ini, baru berhijrah. Ya, maka tidak disarankan orang-orang yang baru berhijrah dia itu jauh-jauh dari majelis ilmu, sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya karena boleh jadi dia itu melakukan perbuatan yang mungkar lagi sementara dia tidak faham atau tidak sadar kalau itu termasuk kemungkaran. Dahulu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, maka banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya, tidak lama kemudian Nabi mendengar bahwasanya orang-orang kafir, ya, dari kabilah Hawazin, mereka berkumpul di Hunain, di lembah untuk menyerang Nabi SAW. Maka sebelum mereka menyerang kaum muslimin di Makkah, Rasulullah pun berinisiatif untuk berangkat bersama kaum muslimin menyerang mereka terlebih dahulu. Maka beliau pun berangkat dan ikut dalam rombongan Rasulullah SAW orang-orang yang baru masuk Islam. Belum lama mereka meninggalkan kekufuran. Masih ada bekas-bekas kekufuran. Naam, orang yang sudah masuk Islam telah dihapus dosa-dosanya. Tapi boleh jadi bekasnya masih ada. Ya. Nah, kalau boleh digambarkan kalau kita baru nulis kemudian kita hapus tulisan tadi, tulisannya hilang tapi bekasnya masih ada. Ya, maka begitu ditulis sebentar aja udah kelihatan lagi. Begitu pula keadaan sahabat. Sebagian sahabat ada yang baru masuk Islam. Mereka ikut dalam perang Hunain ini. Jumlah mereka sangat banyak, yang membuat mereka takjub, ya, dan mereka yakin akan menang karena jumlah yang banyak. Ya, sebagian sahabat mempercayai seperti itu. Ketika mereka berjalan, mereka melewati suatu kaum, ya, kampung, dan di sana ada pohon yang sangat besar. Mereka biasa menyebut pohon seperti ini dengan Zatu Anwat, ya, pohon yang diminta keberkahannya, ya, dengan menggantungkan pedang-pedang mereka dan alat perang mereka di pohon tersebut. Maka begitu mereka mendapatkan pohon yang besar, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik dahulu juga memiliki dzatu anwat. Mereka menginginkan keberkahan dari pohon tadi. Mereka menganggap itu bukan syirik karena mereka tidak sujud kepada pohon, mereka tidak beribadah kepada pohon, mereka enggak salat kepada pohon. Mereka hanya minta agar dijadikan pohon, ya, untuk mereka supaya mereka bisa menggantungkan pedang-pedang tadi dengan harapan dapat keberkahan dari pohon tadi. Ya. Tapi apa yang mereka anggap bukan sebagai kesyirikan, Nabi menyebutnya sebagai kesyirikan. Nabi menyamakan permintaan mereka seperti permintaan Banu Israel kepada Nabi Musa untuk dijadikan Tuhan, sebagaimana orang-orang musyrik punya Tuhan. Banu Israel ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka bisa melewati lautan yang telah dibelah, ya, kemudian mereka pun selamat dengan Nabi Musa. Mereka berjalan, kemudian mereka mendapati kaum yang sedang beribadah kepada berhala. Mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, ya, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kita ingin punya sesembahan seperti mereka juga. Apa yang diminta oleh sahabat hanya meminta dijadikan pohon untuk mencari keberkahan. Tapi Nabi menyebut permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel meminta Tuhan selain Allah, dijadikan Tuhan yang selain Allah. Dan betapa banyak orang saat ini menganggap ini bukan termasuk ibadah. Ada orang-orang yang meletakkan HP mereka di pohon besar, di beringin besar, ya, mereka mengatakan kalau HP-nya ditaruh di situ nanti bisa dapat orderan cepat. Nah, antum bisa lihat di
di Google cari ya gitu. Mereka menganggap ini bukan suatu kesyirikan. Ya. Naam. Ini orang-orang para sahabat Nabi ini, mereka sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, tapi baru saja mereka meninggalkan kekufuran. Tapi tidak lama kemudian mereka hampir saja terjatuh pada kekufuran lagi. Karena iman mereka, ilmu mereka yang masih berkurang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki orang-orang teman-teman yang salih, yang dengannya kita bisa terbantu untuk bisa menjaga iman ini. Ya, terutama bagi orang-orang yang baru berhijrah misalnya, ya, hendaknya mereka senantiasa ya dekat dengan majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang berilmu, sehingga syubhat demi syubhat yang dahulu ada pada dirinya itu rontok satu demi satu. Ya, dan hati-hati karena orang baru belajar ya kemudian ngacak-ngacak ya, ini bukan malah syubhatnya hilang, syubhatnya nambah nanti. Ya, oh ini kelihatannya bagus, ini kelihatannya bagus, kelihatannya bagus. Oh ustadznya bagus, ustadznya bagus. Ya, hati-hati. Kita harus menguatkan akidah kita dulu. Sehingga syubhat demi syubhat itu rontok pada diri kita. Kalau sudah rontok insya Allah ya kita akan mampu melindungi diri kita dari syubhat-syubhat yang ada. Ya, dan terus kita bermuamalah dengan orang-orang saleh. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka meraih keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab.